Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Allah berkahi dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada virus corona atau COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bersalawatlah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, golonglah kita umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Malah Allah yang duluan dengan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat sekali untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kebaikan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Ustaz Kumpul Pendapatan MA yang malam hari ini sudah berhadir sama kita. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Ketua BKM beserta jajaran kepengurusannya, dan hormat kami juga kepada Ayahanda Mahmud Manurung sebagai kenaziran Masjid Nurul Jalal, dan kita doakan beliau sehat selalu sehingga bisa mengayomi daripada jamaah-jamaah Masjid Nurul Jalal Pulau Simardan. Dan hormat kami juga dan kami muliakan para undangan Bapak dan Ibu yang tidak saya bisa persebutkan satu persatu, dan hormat kami juga dan bangga kami juga kepada rekan-rekan remaji Masjid Nurul Jalal dan remaja-remaji Musalla Nurul Ihsan Gang Aman juga berhadir juga pada malam hari ini. Dan hormat kami juga para asatiz mimbar Kota Tanjung Balai yang ini langsung diketuai oleh pembawa zikir kita Bapak Al-Ustaz Kumpul Pendapatan MA. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita doakan juga Ustaz ini sehat walafiat agar bisa menjalankan dakwah, membina, menata dan mengayomi seluruh umat yang ada di Kota Tanjung Balai ini. Takbir! Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam ini kita masih Allah berikan kesempatan waktu. Allah berikan kesempatan hidup sehingga malam ini kita bisa dapat rasakan momentum 10 Muharram 1443 Hijriah. Harapan kita bersama pulang dari pengajian ini paling tidak ada perubahan diri kita Bapak dan Ibu. Kono kata Pak Husni tadi, hambal tiap tahun membuatkan momentum 10 Muharram atau momentum peringatan yang namanya Tahun Baru Islam. Saya berharap pulang dari sini adanya perubahan dari segi akhlak, sifat, karakter dalam kehidupan kita masing-masing. Dulunya mencaut, sekarang berzikir. Dulunya tak singkap, sekarang tak apa sungguh. Namun di tahun ini berubah menjadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-haya'u minal iman. Karena malu itu sebahagian daripada iman kita. Maka sesungguhnya kalau sudah nantua
Badan sudah bau tanah, tak ada lagi ceritanya hendak nak melekukkan daripada tubuh kita. Kalau bisa Pak Ustaz mengatupkan dan menutupkan daripada tubuh kita dari mulai kepala sampai yang namanya ujung kaki kita. Isitulah pula bentuk daripada istri yang salehah. Dulunya ibu jarang baca Quran, bapak jarang baca Quran. Namun di tahun baru ini sudah kita bukakan selembar, 2 lembar daripada ayat-ayat Al-Quran itu kita bacakan. Karena Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaatnya kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran, maka sesungguhnya orang yang membacakan Al-Quran itu akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Maka tidak ada rugi bagi kita umat Islam sering membacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya malam ini saya berharap ingin ada perubahan dalam diri kita, walaupun tak semuanya bisa berubah Bapak dan Ibu. Paling tidak ada sedikit yang meresapi daripada hati kita, merubah daripada diri kita dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim, yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia itu ialah panjang umurnya namun baik pula amalannya. Wa syarrun nas man tala wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia atau seburuk-buruk daripada manusia itu wa man tala, panjang umurnya namun jelek amalannya. Maka berharap kita momentum pada tahun ini kita panjang umurnya dan baik pula amalannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak dan Ibu? InsyaAllah kita bisa merubahkan itu semuanya menjadi orang yang lebih baik nantinya di kedepan harinya nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting malam hari ini kita merenung sudah berapakah banyak amalan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan banyaknya amalan kita namun dirosakkan oleh kita sendiri. Karena dalam kitab Nasyaihul Ibad karangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya satu yang saya sampaikan, sittatu asya'a tuhbitul a'mal, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ada 6 perkara yang merosakkan satu amalan bagi kita Bapak dan Ibu. Yang pertama, ini yang paling parahnya, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang merosakkan itu adalah orang yang suka mencari celah orang lain, yang suka mencari daripada aib orang lain, yang suka menggunjing daripada orang lain, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-12, "Wala tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da." Janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah suka kamu mencari aib-aib orang lain. Dan jangan pula kamu menggunjingkan di belakang orang tersebut daripada persoalan masalah yang ia alami. Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menggunjing orang, gunjing dulu diri kita sendiri. Apakah sudah baik atau tidak? Kadang ada mulut na lancip nih, memang bangsa Allah tak nambah suka apa yang dikasih ke dia. Apalagi dia nak menyumbang pula dalam acara malam ni. Tiba-tiba dikasih lah pula dia kuih 2 biji, dikasih pula lah air 2 biji. Dalam hatinya macam kau ini pula dikasih orang tadi aku tu pula. Tak orang sini ya, tak orang sini bayar. Orang sana nun. Orang sini lah. Menyusul pula dia nak kasih desa ke. Menyusul aku nak kasih 100,000 tadi jam ketik pula. Sampai hus. La ilaha illallah.
Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merusakkan satu amalan ibadah kita diakibatkan al-istighalu bi uyubil khalqi kata Rasul. Maka sehingga malam ini momentum malam 10 Muharram, seharusnya banyak amalan yang kita lakukan pada malam hari ini. Bahwasanya tadi lepas maghrib ibu sebelum ke masjid ibu harus mengamalkan sebagaimana fatwa Al-Azhuri. Barang siapa yang mengamalkan bacaan ini sebanyak 70 kali, maka ia terhindar daripada malapetaka. Ini ku ingat kaji ni baya dari tuan guruku, Allah yarham Muallim Sahlan Sitarus. Waktu kami nak mengaji di Masjid Raya, dan diperintahkan pula kami di setiap malam 10 Muharram, amalkan kamu lepas maghrib, jangan dulu kamu ke mana-mana. Khususkan kamu malam 10 Muharram tu bacakan daripada fatwa Al-Azhuri, daripada bacaan yang sering kita amalkan, yang sering kita bacakan, yaitu Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'man nasir. Lepas maghrib tadi, Ustaz, besok subuh aku hendak solat subuh aku selesai, aku amalkan 70 kali ini boleh? Boleh. Di setiap saat aku amalkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh. Yang penting berzikirkan sajalah mulut awak ini kepada Allah, bu. Karena dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya nama ingat Allah lah hati kita ni bisa tenang. Jangan lagi nak mengatakan setiap doa kita kepada nama mati tak sampai kepada nama mati kita doakan. Pernah suatu ketika wali Allah Bapa bermimpi ketika itu di malam hari. Dilihatnya ada sosok seorang yang tua duduk di atas kuburan. Yang lainnya bapak berebuti di lapangan. Datang wali Allah ni mendatangi yang namanya orang tua dan duduk di atas kuburan ni, bertanya, wahai orang tua, kenapa engkau tak ikut sama orang yang ramai itu yang merebut-rebuti kiriman dari orang yang hidup di dunia? Wahai pemuda, aku sudah ada kirimanku setiap saat. Ini bokalku nan di bawah ni. Orang tu nanti nang ada bokal orang tu nan sampai dorang tu, dia aku dah sampai pula. Siapa nak membokal orang bapak ni rupanya? Datang kau ke pajak. Kalau bahasa kita pajak, kalau orang tu bahasakannya pasar. Datangi kaulah ada seorang pemuda yang menjual daging ketika itu, apa yang dilakukannya dan apa yang dihadiahkannya kepadaku. Singkat ceritanya, begitu terbangunlah wali Allah ni tadi, rasa penasarannya tu pun tinggi. Datanglah pula yang namanya wali Allah ni tadi ke tempat yang orang menjual daging tadi, anak daripada yang meninggal. Wahai pemuda, apakah ada orang tuamu telah meninggal seminggu lalu? Ada. Apa dikatakan wali Allah ni, disapukannya dada belakangnya pula. Beruntunglah wahai engkau anak yang saleh, bahwa sesungguhnya orang tuamu di sana sudah tenang. Yang engkau kirimkan itu adalah sampai. Rupanya apa yang kau lakukan kepada ayahandamu. Ia katakan kepada wali Allah itu tadi, bahwasanya di setiap aku membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, pahala yang kubacakan ini kuhadiahkan kepada orang tuaku yang telah tiada. Makanya wahai anak-anakku yang saleh, ketika engkau selesai daripada salatmu, bacakan Allahumma wafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan sepaling Fatihah itu jangan kau lepaskan
kepada orang tuamu. Kalaulah ia masih hidup, Allah sehatkan ia walafiat. Ketika orang tuamu telah tiada, Allah jadikan kuburannya, Allah jadikan tempatnya, yaitu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai anak-anakku yang di sini, tolong jangan kau menyakiti hati orang tuamu yang ada di sini, yang ada di rumah. Orang tuamu tidak memintai daripada apa yang kau kasihi, namun orang tuamu ingin ketenangan di masa tuanya. Betul Bu? Betul Bapak? Kalau sudah tak tenang hati, sudah tak tenang pikiran, kalau ada anak namang haro, tidak tenang pikiran orang tua. Dalam beribadah pun tidak tenang, menghadapi daripada beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar tak sia-sia pengajian kita malam ni, saya baca dalam kitab Al-Fadail. Sebahagian daripada ulama berpendapat hari Ashura sangat disunnahkan dalam melakukan 12 hal amal kebajikan kepada Allah. Pertama, melaksanakan daripada salat sunnah. Pertanyaannya, Ustaz, salat sunnah apa yang kita kerjakan Ustaz di malam 10 Muharram atau di hari 10 Muharram? Pertama, diutamakan dalam kitab tersebut dijelaskan ialah salat sunnah tasbih. Ketika malam hari kita laksanakan salat sunnah tasbih 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ketika di waktu siang hari esok hari 4 rakaat 1 salam. Apa niatnya kalau 2 rakaat Ustaz? Usalli sunnat tasbih raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaat langsung Ustaz, usalli sunnat tasbih arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Itu niatnya. Saya kalau ibu-ibu ini tak diragukan lagi Bapak dan Ibu, orang ibu ini orang yang rajin dalam melaksanakan salat tasbih. Di waktu kapan Ustaz? Di waktu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ni, begitu sampai ke rumah ambil wudu, salat sunnah tasbih 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, menjadikan 4 rakaat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan salat sunnah tasbih nanti malam. Kalau malam nak dikerjakan, kalau besok siang kita kerjakan 4 rakaat 1 salam dalam pelaksanaannya. Rakaat pertama bacaan surah At-Takasur. Rakaat kedua bacakan surah Al-Asr. Rakaat ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat bacakan qul huwallahu ahad. Ustaz di antara 4 ni tanang ada aku hafal. Apa nak hafal ibu itu dah dibacakan. Lalu yang kedua, apa yang dikerjakan lagi Ustaz? Puasa sunnah. Puasa sunnah yang kita kerjakan itu besok hari, yaitu puasa sunnah Ashura. Rupanya malam ni Bapak Ibu sudah ada rupanya memasakkan bubur Ashura. Mengapa saya tahu? Tadi sore sampai raya rantang tu ke rumah. Jamaah pasar baru ya. Makanya puasa kita tadi puasa Tasu'a, besok kita puasa Ashura. Kena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Orang yang berpuasa Ashura ini dapat menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita mengerjakan lillahi ta'ala, Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu. Amin ya Rabbal. 3. Amalan sunnah yang kita kerjakan adalah bersedekah. Tepatnya nanti besok di hari 10 Muharram bersedekahlah kita. Kita ini masyarakat Indonesia identik. Kalau yang namanya 10 Muharram biasanya bersedekahnya itu adalah bubur Ashura. Ini kisah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mendarat daripada kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, ketika itu dipertanyakan Nabi Nuh pada kaumnya, kau bawa apa? Ini ya Nabi, sedikit tak mencukupi begitu banyak dan datangnya umat di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kau bawa apa? Ininya kacang ini ku bawakan. Kau bawa apa? Kacang ini ya Nabi. Kau kacang apa? Ini ya Nabi. Apa yang dibawakan daripada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika itu dikumpulkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, menjadikan satunya
yaitu dimasakkanlah pula dalam dandang yang begitu besar, dan dimasakkanlah pula hal yang demikian sehingga bisalah dimakankan kaum Nabi Nuh alaihi salam di kapal tersebut. Makanya kita mengikut momentum 10 Muharram itu terikut daripada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang mencampur adukkan daripada apa yang sisa daripada makanan mereka dijadikan satu, menjadikan makanan daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika itu. Dan hari ini tetap dibudayakan oleh umat Islam, dan besok ibu bahwasanya banyak orang yang memasakkan bubur Asyura. Ini jamaah-jamaah kita banyak luar biasa memasakkan bubur Asyura, Bu. Ada yang membawakan kacang tanah sekilo, ada membawakan kacang merah sekilo, ada membawakan kacang hijau sekilo. Bentuk kacang dan 10 macam tu dan dibawakan orang tu dijadikan satu mereka, dimasaklah satu gantong dan begitu besarnya, baru disidokahkan ke kampung halaman kita di masing-masing Bapak ini. Mudah-mudahan di Nurul Jalan di Babua ada begitu tuan muka. Masjid Raya bisa melakukan, Suhada 45 bisa melaksanakan. Insya Allah Nurul Jalan ini pun masyarakatnya pun kompak. Suruh masing-masing jamaah membawakan kacang masing-masing di rumah, dimasakkan di tempat ini, bagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pulau Simardan. Sedekah biasa ya Bu, karena kata Rasul al-yadul aliyah khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas itu Bu lebih mulia. Tangan di atas itu Bapak lebih mulia dibandingkan tangan kita sore dan di bawah. Makanya berbagilah kita yang sehari, terutama lagi bukan hanya sedekah bubur Asyura Bu, sisipkan duit kita, amplop 10 amplop. Datangi ke rumah anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bagikan. Alladzi la yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, hendaklah kamu menafkahkan daripada harta yang kau miliki dalam engkau dalam keadaan senang maupun dalam keadaan engkau susah. Ya, mudah-mudahan saya doakan rezeki kita lancar, rezeki kita banyak dikasih Allah Ta'ala, dan berlimpah dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. 3. Lalu yang keempat, sunnah yang kita laksanakan di 10 Muharram memberikan nafkah yang berlebih pada keluarga kita Bapak. Pak, kata Rasul, barang siapa yang memberi nafkah berlebih di 10 Muharram, maka Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun nih. Lalu yang kelima Ustaz, apa? Mandi sunnah Muharram. Sudah ada mandi sunnah Muharram Bu? Hari-hari ini Bu sudah banyak Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan malam ni janganlah dulu jenjang. Jadi kalau mandi Muharram ni Bu, tak boleh awak dibawa cucuan atap. Harus langsung dari langit terus ke badan kita. Apa yang dibacakan? Allahumma sayyiban hani'an wa sababan nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. 6. Menziarahi para alim ulama, orang-orang salih. 7. Mengunjungi orang-orang yang sakit di 10 Muharram. 8. Mengusapkan kepala anak yatim di 10 Muharram. Lalu yang ke-10, memakai celak di bawah mata kita. Lalu yang ke-10 adalah memotong kuku kita. Lalu yang ke-11 adalah membacakan suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Lalu yang ke-12 yang terakhir adalah banyak-banyaklah kita bersilaturahim pada esok hari. Silaturahim kita besok gimana Ustaz? Mengantarkan daripada bubur Asyura itu tadi. Karena dalam kitab Bulughul Maram, hadis Rasulullah yang sahih, saya sampaikan, man ahabba ayyusata lahu fi rizqi wa ayyusa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluaskan oleh Allah rezekinya, dan barang siapa yang ingin dimurahkan atau dipanjangkan umurnya,
falyasil rahimah, maka hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan kita malam ni tak ada nambah nambah TM-TM-an, tak nambah cakap-cakapan. Mudah-mudahan kita malam ni banyak nambah cakapan di sini. Mudah-mudahan inilah kajian kita malam ni, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita masing-masing ibu. Kalau bisa ambil posisi kita paling muka, karena habis ini kita akan melaksanakan zikir akbar bersama Ustaz Kumpul Pendapatan MA. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami.